Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan gagasan saya mengenai COVID-19 berkaitan dengan kebijakan dan dampak bagi masyarakat. Sebelum saya menjelaskan mengenai gagasan saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Khairul Amin. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka UPPJJ Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saja yang pertama mengenai apa itu COVID. COVID-19 adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini menyerang pada sistem saluran pernafasan yang gejalanya pada umumnya sama dengan flu pada umumnya, seperti demam tinggi, kemudian sesak nafas, batuk, dan juga suhu badan tinggi. Adapun gejala lainnya seperti kehilangan indera pengecapan dan juga penciuman yang umum ditemukan pada pasien COVID-19 ini. COVID-19 pertama ditemukan di kota Wuhan, Cina, yang diduga berasal dari sebuah pasar hewan di Wuhan. Pada saat ditemukannya, kemudian pemerintah Cina menerapkan kebijakan yaitu lockdown pada kota Wuhan ini. Namun kebijakan ini dinilai kurang efektif. Hal ini dibuktikan karena masih terjadi penyebaran yang sangat signifikan, bahkan hampir di seluruh negara di seluruh dunia. Tak terkecuali juga di Indonesia. Di Indonesia sendiri, COVID pertama kali ditemukan kasusnya pada bulan Maret tahun 2020 pada warga kota Depok yang pada saat itu diduga berkontak erat dengan salah seorang warga Jepang di sebuah klub dansa. COVID-19 ini tidak hanya menyerang pada satu golongan tertentu, melainkan pada seluruh lapisan masyarakat. Bisa anak-anak, bisa orang dewasa, apalagi lansia. Dan anak-anak dan lansia adalah dua golongan yang dinilai sangat rentan karena memiliki imun yang cenderung rendah untuk menekan virus ini. Kemudian kebijakan dari pemerintah Indonesia yang telah diterapkan untuk menekan laju angka COVID-19 ini, yang pertama adalah pemberlakuan PPKM. Pemberlakuan PPKM ini terdapat 4 level yang setiap wilayah di Indonesia ini berbeda. Level yang tertinggi adalah level 4 dan yang terendah adalah level 1. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu pemberian subsidi bagi masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Subsidi berupa bansos, berupa kartu prakerja, berupa diskon untuk listrik. Kemudian kebijakan yang selanjutnya adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat di ruang-ruang publik. Protokol kesehatan yang diterapkan seperti menjaga jarak, kemudian dilarang untuk berkerumun, kemudian memakai masker, dan selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian virus COVID-19 ini juga berdampak pada berbagai aspek di Indonesia, pada masyarakat Indonesia. Aspek yang pertama tentu pada aspek kesehatan. Pada aspek kesehatan, banyak fasilitas kesehatan yang pada akhirnya kewalahan menghadapi peningkatan angka kasus COVID-19 ini yang sangat tinggi di Indonesia. Dari kewalahan ini kemudian mengakibatkan banyak dari pasien-pasien di luar penyakit COVID yang juga akhirnya sulit untuk mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut karena fasilitas kesehatan banyak memusatkan perhatiannya pada kasus COVID-19 ini. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi ini banyak perusahaan yang akhirnya harus menutup perusahaannya karena tidak lagi mampu membiayai biaya operasionalnya, yang kemudian mengakibatkan bertambahnya angka pengangguran di Indonesia dan kurangnya lapangan kerja di Indonesia. Aspek
Yang berikutnya adalah aspek pendidikan. Pada aspek pendidikan ini siswa dituntut untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, di mana kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini sarana prasarana belum merata dan belum memadai untuk mendukung pembelajaran jarak jauh ini secara efektif. Belum semua wilayah, belum semua daerah memiliki fasilitas yang baik untuk mendukung kebijakan ini. Pada akhirnya peserta didiklah yang dirugikan. Banyak orang tua yang kemudian mengeluh akan diberlakukan pembelajaran jarak jauh ini karena dinilai daya paham siswa sangat rendah karena interaksi guru dan siswa yang juga sangat minim. Kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek sosial. Pada aspek sosial ini kemudian terciptalah norma-norma baru di masyarakat akibat adanya COVID-19 ini. Sebagai contoh adalah penggunaan masker, di mana masyarakat dinilai melanggar norma sosial ketika masyarakat tidak menggunakan masker. Masyarakat dinilai melanggar norma sosial ketika masyarakat berkerumun. Ini merupakan satu fenomena sosial yang juga diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tentu kita semua berharap COVID-19 segera berakhir di Indonesia ini khususnya, sehingga laju pertumbuhan ekonomi dapat kembali naik, kemudian kualitas kesehatan masyarakat juga dapat kembali baik, kemudian dunia pendidikan juga dapat berjalan semestinya sehingga mencetak generasi-generasi bangsa yang terbaik juga. Tentu hal ini juga untuk menyambut bonus demografi yang akan kita lalui bersama di Indonesia ini. Demikian presentasi saya mengenai gagasan saya terkait COVID-19, kaitannya dengan kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat. Tentu dalam saya menyusun gagasan ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu saya memohon untuk evaluasinya, terkhusus untuk Bapak Ibu dosen pengampu. Demikian yang dapat saya sampaikan, atas kurangnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.